Nah, karena dilihat, oh ini kan makanan pokok, berarti kata para ulama, setiap tempat kalau makanan pokoknya berbeda, maka makanan pokok itu yang dikeluarkan bentuk zakat. Tidak harus sama berupa kurma atau gandum. Nah, sekarang apa makanan pokok kita? Bukan, kalau beras itu makanan pokok untuk hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Kita makanan pokoknya nasi. Ya, karena nasi berasal dari beras, maka sumber pokoknya apa? Beras. Maka bolehlah zakat dikeluarkan dalam bentuk apa? Beras, makanan pokok atau sumber makanan pokoknya. Maka silahkan ini konversi beras ini dengan ukuran 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya, dengan niat apa? Zakat fitri. Dengan niat zakat fitri. Boleh pakai beras. Baik. Dengan ukuran ini, atau kalau Anda ingin keluarkan dalam bentuk uang, panitia menerima, dikonversi ini senilai berapa yang premium, misalnya cari yang paling bagus, ya, misalnya berapa nih, ya, 50.000 atau di bawah itu, atau 45.000, ya, cari sekilonya berapa, kalikan 2,5 kilo atau 3,5 liter, seukuran itu, keluar berapa. Tapi ketika diterima oleh panitia, saran kami, lebih enak ikut yang jumhur tadi, ya, kembalikan ke makanan pokok, dikemas kemudian dalam bentuk sembako, apalagi dalam situasi seperti ini, ya, berikan pada keluarga-keluarga yang berhak menerimanya, ya, sampaikan ke mereka, sertakan dengan amplop hasil dari zakat mal termasuk infaknya. Maka itu insya Allah akan lebih baik. Alih-alih Anda berikan kemudian, ya, uang saja, tak ada makanan pokoknya, bisa beralih fungsi. Tiba-tiba diberikan pulsa, nanti hilang fungsi zakatnya. Ya Ustadz, yang gini kan yang penting handphone, handsome sudah tidak berperan lagi. Maka tidak masuk pada konteks pembahasan zakatnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka akan ada dampak kepada fitrah kita yang menunjuk pada kebenaran agama. Jadi kalau orang sudah keluarkan zakat, ini menunjuk dia mengikuti ketentuan ad-din. Sedangkan ad-din disebut sebagai fitrah. Maka ada orang menyebut zakat fitrah dengan harapan setelah zakat saya kembali fitrah pada kebaikan. Kalau disebut zakat fitri, ingin menunjuk ini bentuk yang dikeluarkannya. Teman-teman, saya kira itu uraian terkait dengan rahasia zakat fitri atau zakat fitrah. Dari sekarang, Anda bisa mulai menyiapkan. Walaupun umumnya para sahabat itu memulai pengeluarannya 2 hari sebelum akhir Ramadan. Misal, hari ke-28, 29, kalau 29 hari Ramadannya, atau 29, 30, kalau 30 hari Ramadannya. Setelah itu panitia menyiapkan. Kalau Anda sendiri ingin menyampaikan, silahkan tanya pada para ulama kualifikasinya. Orang-orang yang kesulitan makanan, ingat kalau zakat mal 8 asnafnya, penerimanya. Zakat fitri hanya fuqara wal masakin. Orang yang kesulitan dari kalangan fakir yang sangat membutuhkan, atau miskin punya pekerjaan, kurang bisa memenuhi kehidupannya sehingga kesulitan memenuhi bahan pokok makanan. Dan mungkin situasi sekarang ini akan banyak kita dapatkan. Ya. Kapan dikeluarkannya? Setelah selesai menunaikan puasa, maghrib selesai, ya, atau sebelum maghrib kita sudah mulai bisa bagikan sehingga malamnya mereka bisa masak dulu. Ya, jangan sampai terlalu mepet. Ya, walaupun dulu Nabi mengatakan akan bagus waktunya setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Tapi kan yang dibagi kurma itu nggak dimasak dulu. Anda pengen nyari waktu afdol, Anda cari-cari orang ba'da subuh. Ya, dikasih beras ya dia masak dulu. Ya, nunggu-nunggu begitu jadi dia makan ketinggalan sholat ini. Baik, karena itu kita bisa siapkan lebih awal, kemudian dibagikan secara proporsional, dan dengan itu mudah-mudahan semua hikmah yang tadi diuraikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik kepada kita semua. Saya kira itu yang bisa saya uraikan, dan boleh jadi ada kebenaran yang Allah tampakkan, itu petunjuk yang bisa kita ikuti. Namun bila pun ada kesalahan, kekurangan, itu mutlak berasal dari saya untuk menunjukkan pada diri saya bahwa saya masih manusia dan banyak manusia-manusia unggul lain yang bisa melengkapi kekurangan yang saya sampaikan. Silahkan gali keterangan dengan lebih luas dari ustadz-ustadz kita yang kita sayangi, ya, dari para kiai kita, para habaib, terkumpul informasi yang bisa kita akses. Selebihnya bagaimana kesungguhan kita dalam mengamalkannya. Semoga Allah menerima puasa kita. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.